pusernya tanah Jawa itu ya menyangkut masalah sejarah dan kisah tentang penyebaran agama Islam, yaitu Maulana Muhammad Baqir itu ya. Nah, setelah diutus ke tanah Jawa ini dikasih raja. Kalau orang Jawa itu menyebut itu Raja Kolocokro. Raja Kolocokro itu ditulis di batu hitam, ditanam itu di sana, itu di Gunung Tidar itu. Ini belakang kita Gunung Tidar itu ya kan, kelihatan ini. Iya. Ya, Gunung Tidar. Sejarah-sejarah kita kepada budaya kita, kepada tradisi kita kan harus kita yang nguri-nguri. Harus kita yang nguri. Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Nur dari Kajeran. Oh iya. Dalam Mas Nur, saya itu pernah lihat Pak Ahmad di video bahas tentang itu Pak, di video di YouTube tentang bela negara. Nah, saya jadi penasaran, kayaknya Pak Ahmad tuh tertarik dan tahu banyak hal tentang yang satu hal yang paling saya notice adalah tentang Jayabaya Pak. Nah, saya jadi penasaran tentang pusarnya tanah Jawa yang katanya kan ada di Magelang. Menurut Pak Ahmad itu gimana kisah tentang itu, tentang pusarnya tanah Jawa itu? Nah, kalau masalah kisah ya, iya, kisah itu masalah Ismoyo Jati, ada yang menyebut Kiai Ismoyo Jati, terus Kiai Semar. Jadi Kiai Semar ini sebutannya banyak. Itu yang Sang Widi itu kan. Iya. Nah, terus berkelahi. Udah perang kita gitu. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Iya, tentang dakwah juga ternyata ya. Tentang dakwah juga. Jadi kita juga ya kita ya harus berhati-hati juga bercerita tentang itu, karena jangan sampai nanti kisah itu menyebarkan agama Islam tapi kita salah dalam menyampaikan. Gitu. Iya. Jadi itu sangat luas dan harus benar-benar kita ini paham tentang sejarah itu. Siap. Gitu. Tapi dari pembahasan yang luas itu, kalau kita sebagai orang awam bisa disederhanakan atau intinya dari kisah tanah Jawa itu gimana Pak? Nah, jadi kalau kita sederhanakan ya kisah itu, sebenarnya bahwa di Gunung Tidar Magelang ini ya, jadi pusarnya tanah Jawa ini ada di Gunung Tidar Magelang. Iya. Itu yang sekarang di sana itu menjadi sebutannya itu Lembah Tidar. Iya, Lembah Tidar. Sebagai tempat pendidikan calon-calon pemimpin. Iya. Candra di muka tentara Akademi Militer ya, TNI Polri. Iya. TNI Polri di sana itu sebutannya kan Lembah Tidar gitu. Jadi pada tahun 1404 Masehi itu 1400 ya, 1400 itu Sultan Muhammad I itu mengutus seorang ulama muridnya, yaitu Syekh Maulana Muhammad Baqir itu ke Indonesia. Jadi Sultan Muhammad ini kan dari negeri Rum, kalau orang menyebut itu dari negeri Rum. Itu kalau sekarang itu mungkin Turki ya, Turki, Persia. Ada yang menyebut Persia, Turki. Kalau itu, tidak salah ininya antara Asia hampir Eropa gitu ya. Ya itu. Jadi ulama-ulama zaman dulu itu kan basirohnya itu kan luar biasa. Iya. Jadi melihat bahwa dari sana itu dari penglihatan basirohnya itu bahwa di suatu tempat itu ada sebuah tanah, ada sebuah pulau yang apabila ditempati dengan damai rukun itu gemah ripah loh jinawi. Itu subur dan untuk hidup itu luar biasa. Nah, tapi Sultan Muhammad I ini sebenarnya sebelumnya itu sudah ada penyebaran agama Islam, tapi selalu gagal. Selalu gagal, dan yang menyebarkan agama Islam ini mungkin kalau dikatakan zaman sekarang tidak betah.
ada yang meninggal, ada yang kembali terus gagal gitu kan. Iya. Nah akhirnya Sultan Muhammad ini dengan mengutus basirohnya itu sebenarnya ada apa di sana gitu. Iya. Nah, terus pertama mengutus Syekh Subakir, kalau disebut kita sekarang ini Syekh Subakir. Iya. Yang namanya tadi aslinya itu Aslinya, Maulana Muhammad Bakir itu. ya. Nah setelah diutus ke tanah Jawa ini bertapa semedi. Tapi di mana itu Pak? Ya di Gunung Tidar itu. Oh ya di Ya di puncak Gunung Tidar itu, di sana menyelidiki, pertama menyelidiki dulu. Oh ternyata itu di sana ada sesosok jin, sesosok jin yang sekarang disebut Kiai Semar itu, Sabdo Palon. Nah Sabdo Palon itu, dan intinya memang tidak boleh karena di Jawa ini sudah ada tradisi-tradisi yang menyembah, sudah memiliki sesembahan. Yang intinya sebelum Islam datang memang sudah ada semacam kepercayaan. Ya ada kepercayaan, udah punya sesembahan, intinya tidak terima. Nah terus Syekh Subakir ini laporan kepada sang guru, di sana ada jin yang kuat gitu kan. Terus akhirnya udah kamu dikasih raja, kalau orang Jawa itu menyebut itu Raja Kolocokro. Raja Kolocokro itu ditulis di batu hitam, ditanam itu di sana, itu di Gunung Tidar itu. Ini belakang kita Gunung Tidar itu ya kan, kelihatan ini. Iya. Ya Gunung Tidar itu. Karena malam hari jadi nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan malam hari itu. Ada tugunya sekarang di sana. Tugu yang di bawahnya itu ditanam oleh Syekh Subakir itu. Nah setelah ditanam Raja Kolocokro itu, banyak jin yang sakit, panas, termasuk Raja Jin Pulau Jawa ini. Nah dari jin-jin itu yang senior katakanlah itu ya, ada jin yang sudah dedengkot itu, ada yang lari, kalau menurut ceritanya itu ada yang lari ke Jawa Barat sampai ke Jawa Timur, ada yang di Alas Purwo, ada yang ke Jawa Barat itu sampai ke Gunung Serandil. Gunung Serandil bukan Jawa Barat, Cilacap. Ya, ada yang ke Gunung Slamet, menurut cerita seperti itu. Ada yang ke Gunung Salak gitu kan, jin-jinnya pada, ada yang ke pesisir gitu kan. Nah, akhirnya Kiai Semar ini selaku ketuanya Raja Jin itu, itu langsung nemuin face to face. Wah, face to face. Sama fake ini. Kamu ini siapa gitu kan? Kok berani-beraninya kamu membuat apa namanya, sebuah gangguan, membawa jimat gitu katakanlah ini. Jadi rakyat saya ini jadi pada sakit, pada kepanasan gitu kan. Nah, termasuk saya ini tidak terima gitu. Akhirnya antara Syekh Subakir ini dengan Kiai Semar ini, Ismoyo Jati, ada yang menyebut Kiai Ismoyo Jati, terus Kiai Semar. Jadi Kiai Semar ini sebutannya banyak. Itu yang Sang Widi gitu kan. Nah, terus berkelahi. Udah perang kita gitu. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Itu selama 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi istilahnya seri. Tapi ada yang konon ceritanya, ada yang langsung menyampaikan bahwa Kiai Semar ini kalah dengan Syekh Subakir. Ada yang menyampaikan seperti itu. Ada yang menyampaikan tidak seri, tapi Kiai Semar ini sudah kalah. Sudah kalah dalam arti tidak seimbang, menang Syekh Subakir. Nah, terus membuat perjanjian. Membuat sebuah perjanjian. Setelah itu, sudah cukup. Kita perjanjian saja. Silahkan kalau kamu akan menyebarkan agamamu. Di situ ada wawancara terlebih dahulu. Jadi sebenarnya yang kamu bawa itu apa? Jadi
Kiai Semar tanya kepada saya. Ya, Kiai Semar tanya kepada Syekh Subakir, sebenarnya yang kamu bawa itu apa? Saya membawa sebuah risalah. Saya membawa sebuah ajaran. Loh, yang kamu sembah itu apa? Dijelaskan. Iya. Ketauhidan yang kita sembah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu ini siapa? Saya ini danyangnya Pulau Jawa. Saya ini raja jin yang sudah ratusan ribu tahun saya menempati di Pulau Jawa ini gitu. Nah, akhirnya terus nah, kamu seperti apa sistemnya menyembah gitu kan? Iya. Akhirnya dijelaskan saya menyembahnya itu apa namanya, dengan kelembutan, dengan keyakinan. Saya itu yang disembah itu ya sebuah kekosongan, tidak ada wujud. Kalau Allah itu kan ada wujud kidamba, kok ada 20 sifat itu kan. Nah, ini kekosongan tapi dia hanya sebuah keyakinan, hanya sebuah ya kayak kepercayaan itu tadi, tapi sebuah kelembutan. Jadi dengan sesama itu dia baik gitu. Itu. Nah, mungkin kalau sekarang ya mungkin kejawen gitu ya. Iya. Mungkin sekarang ini kita juga bukan orang-orang sepuh banget, jadi belum begitu paham juga ini gitu kan. Saya dulu juga dengar cerita ini dari bapak saya, Nah, kemudian setelah saya Subakir tanya, dijelaskan oleh Kiai Semar itu, kemudian Kiai Semar juga bertanya, ajaranmu, risalahmu seperti apa? Kemudian dijelaskan tentang ketauhidan, dan Kiai Semar menerima, oh ya silahkan, itu agamamu bagus. Tapi dengan perjanjian. Wah, perjanjian itu gimana? Nah, dengan perjanjian banyak itu Mas, versi-versinya itu banyak Mas. Mas Nur ya. Jadi versi-versinya itu banyak. Ada kalau kayak di kitab Silahul Mukminin gitu kan. Terus versi-versi yang lain itu, orang zaman sekarang ini ada yang menyebut iki wis wayahe sabdo palon nagih janji. Ini ngeri Mas kalau kita membahas masalah sabdo palon nagih janji. Sabdo palon itu gimana? Nah, ya sabdo palon ini ya Kiai Semar ini. Yang Sabdo palon. Nah, itu. Kalau sampai ada yang melanggar perjanjiannya Kiai Semar dengan sabdo palon ini, dengan Kiai Semar sabdo palon ini dengan Syekh Subakir ini, maka akan ada bencana yang sangat besar. Jadi saya kalau membaca kitab Silahul Mukminin itu, ya, salah satu perjanjiannya itu ya, itu Pulau Jawa ini tidak boleh ditempati satu warna. Tidak boleh ditempati satu warna. Dulu itu diibaratkan. Jadi harus ditempati oleh 3 atau 4 macam warna. Ayam kalau zaman dulu. Ayam putih mulus, ayam hitam, ayam blorok. Blorok itu kan yang putih hitam itu ya. Nah, jadi harus di sini artinya itu sebenarnya kebersamaan, berbineka. Jadi Pulau Jawa ini khususnya tidak boleh dengan satu warna. Nah, itu salah satu perjanjiannya. Terus tidak boleh saling egois. Perjanjiannya itu ya intinya untuk kebaikan bagi umat manusia. Tapi kalau itu dilanggar, nah itu sang sabdo palon itu Kiai Semar itu akan marah. Katanya menurut riwayat-riwayat itu ada yang gunung berapi meletus, gunung ini meletus, gempa bumi dan lain-lain. Nah, ini kaitannya dengan tadi yang Mas Nur sampaikan, ramalan Joyoboyo itu tadi. Jadi nyambung, Pak. Ya jadi nyambung, artinya bahwa akan ada murko itu kalau bahasa Indonesia itu kan sebuah apa ya, kejadian lah, murka gitu ya, kemarahan gitu. Jadi
setelah itu tapi akan ada Satrio Piningit. Nah, Satrio Piningit ini kita yang tidak tahu Siapa? dan Tidak tahu. sampai sekarang itu yang tahu itu mungkin kan ya para wali lah ya, Iya. para wali. Karena Satrio Piningit itu ya betul-betul orang yang ngawulo Gusti, sudah tidak memikirkan dunia, tapi dengan datangnya Satrio Piningit itu dunia akan damai. Dengan catatan Nah, sebelum beliau datang belum hadir ada berapa kejadian-kejadian. nah itu Agak itu. ya kita bisa bilang sebenarnya kita hindari. ya sebenarnya harus kita hindari karena kita harus mengikuti perjanjian-perjanjian itu tadi. Iya. Makanya ada kisah itu Sabdo Palon nagih janji. Ya Iya. ini banyak kejadian bencana alam nih, apa udah wayai Sabdo Palon nagih janji kan seperti itu. Iya. Kita juga tidak tahu, wallahu a'lam. Yang penting kita sebagai umat manusia kita berusaha yang terbaik, Mas Nur, Iya. berbuat baik kepada siapapun. Jadi kita menjaga bumi itu bukan sesama manusia saja, kita dengan lingkungan, dengan alam, dengan binatang, itu Iya. kita juga harus baik. Karena pada dasarnya siapapun apapun kalau tidak diserang itu tidak akan menyerang, kan gitu. Iya. Kalau ini Pak, mungkin itu kan cerita yang terlampau agak jauh. Jadi kita coba ke Gunung Tidalnya tahun 1900 sampai 2000-an terakhir. Saya itu pernah lihat di satu foto lawas, ternyata dulu Gunung Tidal itu tidak serimbun sekarang Pak ya. Oh iya, ya jelas. Tapi sekarang alhamdulillah saya terakhir ke sana itu udaranya bagus, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak burung-burung alami, banyak, intinya sangat damai di sana Pak. Oh. Udah jadi objek wisata tersendiri. Artinya justru lebih rimbun sekarang. Iya. Oh ya, kalau itu mungkin foto lawas itu mungkin pada saat itu memang belum Zaman Belanda Pak. ya zaman Belanda mungkin ya mungkin karena ya belum terawat. Iya. Belum terawat. Kalau sekarang kan memang sudah jadi- dirawat, Iya. sudah dirawat. Walaupun kalau bangunannya pasti lebih banyak sekarang. Iya. Kalau dulu kan belum ada bangunan, Iya. belum ada bangunan dulu. Sekarang kan sudah, itu kan milik pemerintah kota Magelang. Magelang. Tapi sekarang udah jadi objek wisata yang menarik Pak ya. Gunung Tidar apa namanya, banyak selain untuk wisata religi juga wisata, bisa untuk wisata olahraga juga Ya, karena betul. naik Ada gunung treknya ya. ada treknya yang menarik juga. Mungkin itu Mas Nur yang bisa kita sampaikan. Nanti ke depan kita mengulik-ngulik sejarah sambil kita jalan ke sana mungkin. Boleh itu kan enggak ide yang bagus Pak. ya. Sambil kita napak tilas tentang apa namanya perjuangan dakwah khususnya di tanah Jawa. Ya, kita harus tahu sejarah, baik itu sejarah dari A sampai Z lah, kita harus Iya. paham, biar kita bangga kepada apa namanya ya sejarah itu sendiri, kepada budaya kita, kepada tradisi kita. Ya, siap. Siapa lagi nanti yang bangga terhadap sejarah-sejarah kita, kepada budaya kita, kepada tradisi kita, kan harus Kita yang nguri-nguri. kita yang nguri. Ya. Gitu Mas Nur kira-kira. Oke, terima kasih banyak, informasinya sangat menarik Pak. Iya. Kita lanjutkan lain waktu. Semoga sehat-sehat selalu. Selamat. Sama-sama, terima kasih Mas Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.